Udin Telkomsel mengaku kalau misalkan dia itu bisa SMS-an sama Tuhan. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys, kalian harus lihat sih. Pria yang ada di surga ini kesel banget sama keluarganya nggak kirimin dia makanan. Sampai tiba-tiba dia datang ke bumi dan dia tahu semua yang terjadi. Jadi kisahnya kakek ini bernama Bun, yang dia itu udah ada di surga nih guys. Tapi di surga dia sering banget kelaparan. Bahkan dia itu selalu marah setiap ke kotak pos surga keluarganya nggak ada yang kirimin dia makanan, tapi malah ngirimin cairan aja. Akhirnya dia mau ke bumi nih untuk kasih tahu ke keluarganya kalau dia itu lapar. Tapi pas dia ketemu anaknya tuh nggak bisa denger dia sama sekali. Namun ketika dia ketemu cucunya bisa ngeliat dia. Akhirnya kakek Bun bilang kalau misalkan dia itu pingin makan mie dan banyak lainnya. Tapi anak itu tuh benar-benar bingung banget sama apa yang kakek itu katakan. Karena anak itu benar-benar gak kenal sama yang namanya makanan. Di dunia ini sekarang tuh cuman ada cairan doang, gak ada makanan sama sekali. Terus kakek bingung dong, sebenarnya apa sih Vitablend itu yang merupakan cairan pengganti makanan? Bahkan kakek ini kesel banget ngelihat wanita ini yang mempromosikan Vitablend. Akhirnya kakek ini datang ke perusahaannya untuk mengetahui di mana mereka menyembunyikan makanan. Tapi sayangnya ketahuan guys. Pas ketahuan kakek kesel banget, kemana kamu sembunyiin makanan, aku tuh pingin makan. Karena dunia ini tuh untuk makan, katanya kakeknya. Tapi cewek ini bilang generasi kamu tuh selalu menghabiskan makanan dan membuat hal itu bisa membunuh bumi. Bahkan membuat generasi dari cucunya nggak bisa ngerasain makanan sama sekali. Dulunya banyak banget orang yang beli makanan sebanyak-banyaknya, terus dibuang begitu aja guys. Akhirnya cucunya kecewa banget karena kakeknya dia nggak bisa mencicipi makanan sama sekali seumur hidupnya. Dan kakeknya yang ada di surga harus menerima nasibnya yang cuma bisa makan cairan dari Vitablend itu. Pria ini selalu masang kamera tersembunyi di kamar cewek-cewek sampai tiba-tiba dia itu salah target dan semua jadi kacau guys. Jadi kisahnya ada seorang pria yang benar-benar nyebelin banget. Di setiap kamar dari tetangganya yang cewek selalu dipasangin kamera tersembunyi buat dia ngintip. Sampai tiba-tiba kameranya itu ketahuan sama salah satu tetangganya. Itu menyebabkan tetangganya benar-benar marah banget dan langsung mau lapor polisi. Tapi dia masih nggak peduli sama sekali dan dia masih melakukan aksinya itu. Sampai tiba-tiba dia lihat tetangganya itu udah pergi dari apartemennya. Jadi dia langsung pasang kamera baru lagi untuk tetangga berikutnya. Nah tetangga berikutnya itu adalah pasangan kekasih gitu guys. Tapi ceweknya tuh benar-benar cantik banget. Makanya ini target yang empuk banget nih buat pria ini supaya bisa ngintip ceweknya. Akhirnya setelah mereka basa-basi kenalan, cowok ini langsung ngeliat laptop. Bahkan dia langsung mau ngintip ceweknya itu lagi ngapain. Nah setelah dia ngintip dia bener-bener kaget banget. Ternyata ceweknya itu lagi menghabisi nyawa dari pacarnya. Jadi ceweknya memang sering banget mencabut nyawa dari pria-pria. Dan target selanjutnya adalah dirinya. Pria ini selalu ketakutan dan minta maaf sama kardus. Dan ketika orang lain lihat isinya bener-bener kaget banget sih guys. Jadi kisahnya di hutan ini ada satu orang pria yang kayak lagi menangis ketakutan. Dia bilang dia minta maaf dan izinkan aku pergi. Nah pas dia lagi minta maaf dan teriak-teriak kayak gitu, tiba-tiba ada satu orang yang datang dan melihat apa yang dia lakukan. Nah pas tahu diliatin, dia benar-benar langsung kabur dari hutan tersebut dan ninggalin kardus itu. Nah terus cowok ini yang ngeliatin dia dari tadi bingung dong sebenarnya ada apa di dalam kardus. Dan pas dia lihat isinya, kardusnya benar-benar kosong guys. Tapi tiba-tiba pria yang kabur tadi langsung menghajar dia supaya dia itu pingsan. Dan bahkan dia langsung masukin cowok yang tadi itu ke dalam kardusnya. Dan bener aja dong kardusnya kayak hidup dan memakan cowok itu. Bahkan tinggal sisa bajunya doang. Jadi di dalam kardus itu kayak ada monster yang akan melahap setiap manusia. Dan tugas orang ini adalah mencarikan dia makan supaya bukan dia yang menjadi korban dari kardus tersebut. Udin Telkomsel mengaku kalau misalkan dia itu bisa SMS-an sama Tuhan. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada dua orang cowok namanya Parjo dan Gundul, yang mereka itu lagi ngomongin satu orang yang terkenal banget namanya Udin Telkomsel. Nah Udin ini bilang kalau misalkan dia itu bisa SMS-an sama Tuhan. Bahkan suatu waktu dia bilang ke mamanya, jangan masak nasi banyak-banyak. Nah Udin itu bilang kalau misalkan dia mengetahui semua itu dari Tuhan. Tapi mamanya nggak percaya dan tetap masak nasi yang banyak. Nah setelah itu nggak berapa lama ayahnya datang dan bilang kalau misalkan ayahnya itu udah makan di luar. Jadinya nasinya beneran kebanyakan dong. Nah saat itu mamanya langsung percaya kalau misalkan Udin itu selama ini memang SMS-an sama Tuhan. Dan memang Tuhan yang kasih tahu untuk jangan masak nasi banyak-banyak. Akhirnya mamanya bilang, coba deh SMS-in Tuhan bilang kalau misalkan kita mau sepeda. Nah setelah Udin SMS Tuhan, bener aja dong ada sepeda datang sendiri kucuk-kucuk datang ke rumahnya.
Di situ ngebuat keluarga yakin banget atas kemampuan Udin dan langsung membuka jasa untuk SMS ke Tuhan. Bahkan banyak banget warga yang datang untuk minta permohonan. Nah, Udin sendiri mulai mendapat permintaan yang aneh-aneh dari berbagai orang. Contohnya preman ini yang terkenal sangar banget yang bikin banyak orang takut. Ternyata permintaan dia itu pingin cepat-cepat masuk ke surga. Nah, ternyata untuk mendapatkan permintaan-permintaan itu, mereka itu harus melakukan suatu ritual terlebih dahulu. Ritualnya itu beda-beda guys. Seperti preman ini, dia harus memakai dalaman dan dia harus hiking di Bukit Kelinci. Nah, setelah itu beneran aja dong semua permintaannya terkabul. Bahkan setelah menyelesaikan ritualnya, preman ini langsung keangkat masuk ke dalam surga. Di sisi lain, Parjo itu nggak percaya banget sama Gundul. Tapi saat si Gundul pergi, si Parjo itu kayak telepon seseorang. Ternyata Parjo itu memang udah meminta permohonan ke Udin, tapi kok nggak kunjung berhasil. Nah, ternyata semua permohonan itu kehambat karena nggak ada yang jual pulsa di surga. Jadi Udin belum bisa SMS-an lagi sama Tuhan. Anak ini selalu berusaha untuk mengeluarkan rohnya dalam tubuhnya setiap dia tidur, tapi apa yang terjadi malah nggak nyangka banget guys. Jadi awalnya anak ini dikasih tahu temennya, kalau misalkan kita itu bisa mengeluarkan roh dalam tubuh kita, dan roh itu nantinya bisa jalan-jalan kemana aja. Di situ dia tertarik banget karena dia mau membuat rohnya itu jalan keliling dunia. Nah, akhirnya dia tuh selalu mencoba tidur supaya rohnya itu bisa keluar dari tubuhnya. Tapi nggak berhasil guys. Sampai pada suatu hari dia tidur, dia merasa rohnya itu kayak ketarik keluar, dan dia merasakan rohnya lepas dari tubuhnya. Tapi dia melihat ada sosok lain di belakang dia. Dia sempat gak peduli dan terbang-terbang ke sekeliling rumah. Nah, tiba-tiba di atas loteng dia melihat ada makhluk yang itu benar-benar serem banget kayak monster gitu guys. Di situ dia benar-benar takut banget dan tiba-tiba dia kembali dalam tubuhnya. Dan ketika dia bangun, ternyata dia itu baru tidur berapa menit. Pria ini pertama kali bekerja sebagai tukang bersih rumah, tapi tiba-tiba majikannya itu udah meninggal dunia dan ini yang dia lakukan. Jadi kisahnya ada seorang pria yang baru aja melamar kerja. Dan akhirnya dia dapat pekerjaan nih sebagai tukang bersih-bersih di sebuah rumah. Nah, ini adalah hari pertama dia kerja, dia lihat ada majikannya lagi duduk. Tapi pas dia memperkenalkan diri ke majikannya diem aja yang bikin dia penasaran. Pas dia lihat, dia shock banget karena majikannya itu udah meninggal dunia. Dia benar-benar setakut itu sampai dia telepon agennya lagi. Tapi agennya tuh kayak nggak peduli sama dia dan nggak mau dengerin apa yang dia ngomong. Akhirnya dia berpikir karena tugas dia sebagai bersih-bersih, ya udah dia beresin aja, kirain itu tugas dia. Terus dia telepon lagi, dia bingung harus diberesin kemana. Bahkan dia nggak tahu kalau misalkan barang itu apa, dia itu bilang udah taruh tong sampah aja. Tapi orang ini nggak tega banget dan dia langsung dudukin ceweknya di taman sama dia. Terus dia telepon lagi agennya dan dia bilang aku nggak bisa membuang ini. Ini tuh nggak manusiawi banget. Bahkan dia langsung marah-marah, dia bilang udah deh kalau aku yang kerjain 10 menit juga jadi. Akhirnya karena tukang bersih-bersih ya udah pasrah, dia ninggalin cewek ini di taman. Tapi dia kepikiran satu ide. Dia langsung kirim cewek ini ke agensinya yang nggak mau denger dia sama sekali. Sampai orang agensinya shock banget ada mayat di sini.